Kemudian ini Abi, dari Ferry Ihasan, bagaimana Islam mengakomodir tradisi lokal yang sama sekali berbeda dengan tempat kelahiran Islam? Dengan budaya Abi, karena kan kemudian berkembang juga sesuai dengan perubahan zaman dan juga tergantung dari masyarakat dan budayanya. Bagus sekali pertanyaannya. Sekarang begini, ada prinsip dalam ajaran Islam, atau kita jangan jauh-jauh dulu. Islam sesuai turun di masyarakat Mekah dan Madinah. Masyarakat ini berbeda dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Ketika Islam tersebar, dia katakanlah datang ke Mesir, masyarakatnya beda. Dia bisa mengubah tuntunannya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Karena itu ada ketentuan bahwa adat kebiasaan itu dapat dijadikan pertimbangan menetapkan hukum. Bisa jadi kebiasaan. Kita ambil satu contoh. Saya bisa beri contoh yang vulgar, tapi saya tidak ingin beri contoh yang vulgar. Kita ambil contoh. Kita di Indonesia berjabatan tangan dengan lawan seks, kita cukup begini. Di Barat, cipika-cipiki. Kalau dalam Islam, cipika-cipiki itu bisa menimbulkan sesuatu yang terlarang dalam agama. Maka dilarang. Nah, saya beri contoh yang lain. Di Barat, sebelum keluar rumah, seorang suami yang terhormat akan mencium istrinya. Kita di Indonesia tidak. Ya kan, misalnya cium begitu. Tangan, kalau kita cium tangan. Kita cium tangan atau apalah sebagainya ya. Itu adat. Kita tidak bisa lantas berkata pada orang yang hidup di Barat, kamu tidak boleh mencium istrimu. Karena itu adatnya seperti itu. Dianggap buruk kalau tidak seperti itu. Kita di Indonesia, pakaian kita berbeda dengan pakaian orang di manapun. Ya. Di Arab, orang memakai kalau di Mekah, Madinah, orang memakai taub. Yang sebenarnya kalau dari segi modelnya itu ya kayak long dress. Yang laki-laki panjang, jubah panjang. Jubah panjang. Kita di Indonesia bukan jubah panjang. Baju koko yang kayak Abi pakai. Ya, baju koko ini boleh jadi asalnya bukan dari Indonesia. Ada yang berkata asalnya dari Cina. Tetapi sudah membudaya di sini sehingga itu sudah diterima sebagai budaya kita. Saya kira itu. Kita ke pertanyaan berikutnya tapi juga masih menyambung. Mbak Najwa, ini dari Agus Salim Ahmad. Mbak Najwa, saya mau menitip tanya dengan Abi Quraish Shihab, kiai dan panutan saya. Apa maksud Allah dengan menurunkan Al-Quran dengan bahasa dan sastra yang tinggi? Kenapa kok tidak dibuat semudah-mudahnya agar umat gampang memahaminya dan biar tidak terjadi multitafsir? Sekarang begini, semua orang walaupun bukan sastrawan senang mendengar sesuatu yang indah. Keindahan itu naluri manusia, termasuk dalam menyusun kata-kata. Maka Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dalam bahasa yang indah. Nah, apa yang dinamai indah menurut ukuran bahasa itu antara lain adalah bahwa dia jelas. Karena itu orang yang berbicara, berkhotbah, berdakwah pakai bahasa asing yang tidak dimengerti, itu bukan bahasa yang jelas. Dia jelas. Al-Quran ini sangat jelas maknanya. Tetapi orang berpikir, pikiran bisa bermacam-macam. Dipengaruhi oleh budaya, oleh perkembangan ilmu dan lain-lain sebagainya. Dari sini Al-Quran menjadi multitafsir. Nah, multitafsir ini dibenarkannya agar menjadi Al-Quran dinamai hidangan ilahi. Sehingga bisa bermacam-macam hidangannya. Allah menjadikan Al-Quran multitafsir agar supaya setiap orang bebas untuk mengambil pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Bukan dia yang tidak mengerti lantas mengemukakan. Dikemukakan oleh para ahli sehingga menimbulkan Imam Malik berpendapat begini, Imam Syafi'i berpendapat begini, ini berpendapat begini. Orang yang tidak mengerti silahkan mengikuti salah satu yang menenangkan hatinya. Hidangan Al-Quran. Berbeda-beda karena itulah juga kemudian mengapa bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Seandainya sahabat Nabi hidup sekarang, pasti hasil penafsiran mereka berbeda dengan hasil penafsiran kita. Ini kemudian terkait dengan batasan
larangan mengikuti atau merayakan hal-hal yang kemudian dianggap bukan budaya Islam atau budaya yang sesuai dengan Al-Quran. Katakanlah yang belakangan jadi isu populer soal larangan mengucapkan atau memperingati Hari Ibu, larangan merayakan ulang tahun. Nana tidak akan menanyakan larangan yang Selamat Natal karena Abi berulang kali sudah menjelaskan itu. Teman-teman netizen mungkin bisa mencari sendiri atau membaca buku Abi soal yang Selamat Natal. Tetapi yang terbaru itu tidak boleh mengucapkan Selamat Hari Raya Ibu, ulang tahun pun tidak boleh dirayakan dan sebagainya. Tunggu dulu, ulang tahun dirayakan untuk apa? Kalau kita katakan ulang tahun dirayakan bersyukur dengan wujud kita di dunia ini, terlarangkah itu? Kalau ulang tahun diadakan untuk mengajak orang berdoa bagi keselamatan kita, terlarangkah itu? Ini substansinya tidak terlarang. Hari Ibu kita rayakan untuk mengingat jasa-jasa ibu, memberi hadiah ibu sebagai tanda terima kasih dan penghormatan. Apa itu terlarang? Hari Bapak ada enggak? Ada. Itu semuanya boleh. Kenapa? Semuanya boleh? Semuanya boleh. Kapan itu menjadi tidak boleh? Nah, kalau mengandung hal-hal yang bertentangan dengan substansi. Nah, Hari Ibu dirayakan tapi undang rame-rame, ada minuman keras, ada musik yang berlebih-lebihan. Itu bukan merayakannya, tetapi apa yang terjadi pada perayaan itu. Nabi sendiri merayakan hari lahirnya. Nabi merayakan ulang tahun. Beliau ditanya, kenapa kamu puasa pada hari Senin? Beliau menjawab, itulah hari saya dilahirkan. Jadi kalau Anda duduk bersama, mari kita merayakan ulang tahun, selamat ulang tahun, Anda telah mencapai usia sekian. Kenapa harus terlalu ribet melarang itu semuanya? Masih banyak yang lain yang perlu dilarang. Abi melihatnya ini bentuk apa ketika begitu mudah atau kemudian banyak sekali larangan-larangan yang muncul, yang timbul. Itu kenapa, Abi? Saya kira dorongan emosi keagamaan berlebihan. Sehingga berkata pokoknya yang tidak diamalkan Nabi tidak boleh. Padahal tidak demikian itu. Sahabat-sahabat melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi. Bahkan Sayyidina Umar itu dulu zaman Nabi Nabi hanya berjamaah dalam bertarwih itu 3 hari. Setelah itu tidak. Sayyidina Umar kumpul orang, ayo kita ini. Jadi kalau kita ingin menerapkan ajaran Islam itu persis sama dalam rinciannya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, orang ini mestinya tidak lahir sekarang, lahir dulu. Jadi orang-orang yang semacam itu sebenarnya terlambat lahir. Terlambat lahir. Terlambat lahir.